Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama Bapak Ibu, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima sedekah kita, dan menerima sembelihan kurban kita. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara yang dianjurkan ketika kita berada di hari raya, terutama Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk membaca takbir muqayyad, yaitu takbir yang kita baca setelah kita selesai sholat fardu, seperti yang baru saja kita kerjakan. Kita membaca lafaz takbir seperti lafaz takbiran yang biasa kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita baca setiap selesai sholat fardu. Kapan kita membacanya? Dimulai dari kemarin Bapak Ibu, tanggal 9 Dzulhijjah, ba'da subuh. Kita mulai baca kemarin ba'da subuh sampai berakhir nanti tanggal 13, hari Sabtu ba'da asar. Ini takbir kita baca selesai kita sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apakah harus dikomando imam? Jawabannya tidak. Karena asalnya justru malah takbir itu dibacanya sendiri-sendiri. Jadi kita baca sendiri-sendiri, selesai kita salam dari sholat fardu. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, maka kita melanjutkan taklim rutin kita setiap hari Rabu malam Kamis, dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita masih membaca Salasul Usul, sebuah risalah yang bermanfaat. Dan pada pertemuan yang sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah sampai pada perkara yang kedua. Perkara kedua yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim setelah perkara yang pertama, yaitu mempelajari ilmu. Wajib bagi kita setiap muslim untuk belajar, mempelajari ilmu, ngaji. Dan perkara yang kedua adalah setelah kita belajar ilmu, maka kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, kita akan bacakan pada malam hari ini. Penulis beliau mengatakan ats-tsalitsatu, yang ketiga, perkara ketiga yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim setelah kita belajar ilmu, setelah kita mengamalkannya, maka yang ketiga adalah kata penulis ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkannya, mendakwahkan ilmu tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia sudah belajar ilmu, sudah memiliki dasar-dasar keilmuan, maka yang berikutnya
dia dituntut untuk mengamalkannya. Karena memang tujuan kita belajar itu untuk diamalkan. Dan yang kedua dan yang ketiga, setelah kita mengamalkan, maka kita dituntut untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, yaitu dengan cara menyebarkan ilmu tersebut dengan jalan mendakwahkannya. Karena memang Bapak Ibu, jalan dakwah itu jalan yang ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku, jalannya Nabi dan orang-orang yang mengikutiku, orang-orang yang mengikuti Nabi. Apa itu jalannya? Ad'u ilallah, yaitu aku mengajak manusia kepada Allah. Aku berdakwah kepada manusia untuk mengenal Allah, untuk mengesahkan Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas basirah. Karena memang tahapan yang pertama tadi kan kita berilmu dulu. Ilmu itu yang paling pokok. Kemudian kita amalkan, dan yang ketiga kita dakwahkan. Sehingga seseorang yang berdakwah, yang menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, itu harus di atas basirah, di atas ilmu, tidak boleh asal-asalan. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita dan orang-orang yang mengikuti beliau. Sehingga kita mengaku mengikuti Nabi, maka di antara jalan yang ditempuh Nabi adalah berdakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu kepada orang lain. Tentu saja Bapak Ibu, kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Kita dakwai keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, yang menjadi ring pertama dari kita. Kita dakwai orang-orang tersebut, keluarga kita dahulu. Dan berdakwah itu tidak harus di atas mimbar. Kita bisa berdakwah dengan bilhal, dengan perilaku kita. Ketika setiap azan kita pergi ke masjid, ini sudah dakwah kepada keluarga. Otomatis anak kita melihatnya. Oh, Bapak setiap azan pergi ke masjid. Ini dakwah juga. Oh, Bapak setiap subuh buka Al-Quran, baca Al-Quran, juga dakwah. Memberikan contoh yang baik juga termasuk dakwah. Jadi tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan di atas mimbar. Kemudian Bapak Ibu, dakwah menyebarkan ilmu ini juga memiliki pahala yang besar. Pahalanya sangat besar. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Wallahi la'an yuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am." Rasulullah mengatakan, demi Allah, sungguh seseorang yang mendapatkan petunjuk karena perantaraanmu, ada orang lain yang dapat petunjuk karena perantaraan kita, maka hal tersebut lebih baik daripada unta merah. Ini menandakan pahala yang besar dari dakwah tersebut. Ketika ada orang yang mendapatkan petunjuk, orang tersebut menjadi mengenal Allah, orang tersebut menjadi cinta masjid, menjadi rajin beribadah karena kita, maka pahalanya lebih baik daripada unta merah. Menunjukkan pahala yang begitu besar. Sehingga jalan dakwah ini jalan yang harus kita tempuh ketika kita mengaku mengikuti Nabi. Tentu setelah kita belajar ilmu, setelah kita mengamalkannya, dan yang ketiga kita mendakwahkannya. Bapak Ibu, inilah perkara yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk perkara yang terakhir, yang keempat. Apa yang keempat itu? Setelah kita belajar ilmu, setelah kita mengamalkannya,
Setelah kita mendakwahkannya, maka yang keempat apa? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.